Pada suatu pagi, kedua orang muda ini memasuki kota Tiangkoan Bun yang letaknya dekat dengan perbatasan Sichuan. Di bagian ini telah ada pelarangan membawa senjata yang dilaksanakan dengan keras oleh para penjaga. Berbeda dengan pedalaman yang biarpun ada pula pelarangan umum itu, namun pelaksanaannya tidaklah begitu ketat. Karena maklum akan hal ini dan tidak ingin mencari perkara di daerah gawat, Sin Kiat menyembunyikan pedangnya di balik baju dan ia berpakaian sebagai seorang penduduk biasa. Han Han masih berpakaian seperti biasa, sederhana dan berwarna putih. Tangan kirinya memegang sebatang tongkat kayu yang dibuatnya begitu saja dari sebuah ranting pohon. Malam nanti kita menyelundup lewat perbatasan, masuk daerah Sichuan, kata Sin Kiat perlahan ketika mereka tiba di sudut kota. Han Han berhenti melangkah dan pandang matanya termenung, keningnya berkerut. Ia menoleh ke kanan kiri seperti orang mencari-cari, dan memang ia selalu tak pernah berhenti mencari-cari dengan pandang matanya. Seolah-olah setiap saat ia mengharapkan akan melihat berkelebatnya bayangan Lulu. Sin Kiat, agaknya yang kau pentingkan hanya perjuangan saja, kata Han Han lirih. Sin Kiat memandang heran. Habis, bagaimana kalau tidak begitu, Han Han? Dalam masa seperti ini, siapa tidak mementingkan perjuangan? Terdengar derap kaki kuda dan seorang penunggang kuda lewat di jalan itu. Han Han tidak mempedulikan, bahkan menengok tidak memandang Sin Kiat dan berkata, bagiku, yang terpenting adalah mencari Lulu sampai dapat ditemukan. Sin Kiat juga mengerutkan keningnya. Han Han, mengapa kau menekankan hal itu? Apakah kau kira aku pun tidak gelisah memikirkan Nona Lulu? Kiranya tidak perlu kujelaskan lagi bahwa engkau tentu paham akan isi hatiku terhadap adikmu. Aku pun ingin sekali bertemu dengan dia, ingin melihat dia selamat. Akan tetapi, kita memiliki tujuan dalam perjalanan ini, yaitu ke Sichuan. Tentang adikmu yang kau tahu amat ku cinta, bukankah kita sudah selalu menyelidiki tentang dia? Bukankah aku pun selama ini mengerahkan seluruh tenaga untuk mencari dia? Siapa tahu, dia berada di Sichuan. Han Han menarik napas panjang dan kini ia menoleh memandang wajah Sin Kiat yang tampan itu. Tentu saja dia tahu bahwa pemuda perkasa ini, pemuda yang gagah dan berwatak pendekar, jatuh cinta kepada Lulu. Dan diam-diam ia pun akan merasa setuju sekali kalau adiknya mendapatkan jodoh seperti Sin Kiat. Akan tetapi itu adalah perkara ke depan. Yang perlu mencari Lulu sampai dapat. Apa perlunya memikirkan perjodohan Lulu kalau gadis itu sendiri masih belum dapat ditemukan? Belum diketahui masih hidup atau sudah mati. Begini sajalah. Engkau pergilah dulu ke sana. Aku akan mencarinya di sekeliling perbatasan ini. Selain itu, dulu sudah kukatakan bahwa aku mempunyai urusan pribadi yang harus ku selesaikan sebelum aku menyusulmu ke Sichuan. Kita berpisah di sini saja, Sin Kiat. Selama dalam perjalanan, Sin Kiat sudah mengenal Han Han lebih baik lagi dan ia mengerti bahwa pemuda berkaki buntung itu sedang menderita tekanan batin hebat sekali. Sehingga apa yang keluar dari mulutnya selalu merupakan keputusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Ia maklum bahwa akan percuma saja dia membantah, maka katanya, baiklah, Han Han. Kalau engkau menghendaki demikian, biar aku yang masuk ke sana lebih dulu dan akan ku cari Nona Lulu di sana. Kalau berhasil, aku akan kembali ke sini dan biarlah tempat ini menjadi tempat pertemuan kita. Selain itu, harap kau suka melihat-lihat kalau Nona Lau Sin Lian tiba di sini. Kalau Nona Lulu tidak ada di Sichuan, barangkali dia akan datang bersama Nona Lau. Han Han mengangguk dan mereka lalu berpisah, baru beberapa langkah Sin Kiat sudah membalikan tubuhnya. Han Han, ada urusan apakah sebetulnya?
Apakah aku tidak bisa membantumu sebelum kita berpisah? Han Han hanya menggeleng kepala. Urusan ini adalah urusan pribadiku. Berangkatlah, Sin Kiat, dan sampai jumpa. Percayalah, kalau memang aku memerlukan bantuanmu, tentu aku akan minta bantuan. Sekarang ini, bantuanmu satu-satunya yang kuperlukan hanya mencari Lulu sampai dapat. Sin Kiat menghela napas. Kau tentu tahu bahwa aku siap mengorbankan apa saja untuk adikmu. Sampai jumpa. Sin Kiat lalu pergi meninggalkan Han Han yang masih berdiri termenung-menung di tempat itu. Aku harus mencari Lulu dan juga mencari musuh-musuhku, pikirnya. Dan menurut encinya tidak hanya Cihounya berada di perbatasan Sichuan, akan tetapi juga musuh besarnya nomor 1, Giam Kokma. Dan mungkin juga 4 perwira lainnya. Ia merasa menyesal kalau teringat betapa dia tidak berhasil membunuh Su Chiangkun karena pada waktu itu ada Ma Bin Lomo dan dia sedang menghadapi pengeroyokan ratusan orang tentara. Sehingga Su Chiangkun mendapat banyak kesempatan untuk melarikan diri. Sekali ini aku tidak boleh gagal, pikirnya. Kembali terdengar derap kaki kuda, kini ada banyak kuda yang datang ke kota itu. Ketika Han Han menengok, ia melihat pasukan yang terdiri dari belasan orang penunggang kuda berhenti di tempat ramai. Dan kepala regu berkuda itu membacakan pengumuman dengan suara lantang dari atas kudanya yang menggerak-gerakkan kepala. Han Han mendengarkan. Kiranya pasukan itu adalah pasukan yang bertugas mengumumkan ulang tahun ke-10 dari Kaisar, yaitu 10 tahun semenjak Kaisar memegang kendali kerajaan. Maka di seluruh negara diadakan pesta perayaan yang dibiayai oleh pemerintah dan rakyat akan dihibur dengan tontonan-tontonan gratis. Bahkan di beberapa tempat akan disediakan arak dan roti kering yang boleh dimakan dan diminum di tempat itu secara gratis pula. Pesta akan dimulai malam nanti sampai 3 hari 3 malam lamanya. Terutama di daerah ini, akan diadakan pesta besar-besaran, rakyat diberi kesempatan bersukaria. Demikian kepala regu itu menutup pengumumannya dengan suara lantang. Penduduk kota itu menjadi girang dan bersorak-sorak. Diam-diam Han Han memuji kecerdikan pemerintah. Justru di perbatasan ini pemerintah agaknya akan membuktikan perbedaan yang menyolok antara kehidupan rakyat di daerah pemerintah dan di seberang lewat perbatasan, daerah pemberontak. Di samping merayakan ulang tahun kedudukan Kaisar, juga pesta itu dapat dipergunakan untuk mempengaruhi penduduk di daerah pemberontak, agar mereka melihat bahwa kehidupan rakyat di daerah pemerintah lebih makmur. Waktu itu permulaan tahun 1673 dan memang sudah 10 tahun Kaisar Kangxi menduduki singgasana pemerintah Cheng. Han Han yang berjalan-jalan di kota sambil menyelidiki adiknya, juga mencari keterangan tentang perwira-perwira Manchu yang bertugas di perbatasan. Melihat persiapan-persiapan yang dibuat untuk pesta malam nanti. Panggung-panggung dibuka, panggung wayang dan lain-lain. Suasana mulai ramai dan meriah karena rakyat juga menghias rumah-rumah mereka dengan bunga-bunga kertas yang dibagi-bagikan oleh petugas pemerintah setempat. Tadinya Han Han hendak mencari tempat penginapan yang tidak usah bayar, seperti di kelenteng atau kalau perlu di bawah jembatan. Akan tetapi ketika ia merogoh saku bajunya, ia mendapatkan uang di situ. Dan ketika dilihatnya, ternyata ada beberapa potong uang perak dan 2 potong uang emas. Han Han menghela napas dan maklum bahwa tentulah Sin Kiat yang menaruhkan uang di sakunya di luar taunya. Mungkin malam tadi ketika mereka tidur di hutan di luar kota. Dan ia maklum mengapa Sin Kiat melakukan hal itu. Pertama, karena Sin Kiat maklum bahwa dia memang tidak beruang sama sekali. Kedua, karena kalau Sin Kiat memberi secara terang-terangan, tentu dia akan menolaknya. Karena mempunyai uang, Han Han tidak jadi mengisi perut dengan roti kering dan arak gratis,
juga tidak mencari penginapan gratis, melainkan menyewa sebuah kamar sederhana di sebuah rumah penginapan kecil di sudut kota. Setelah mandi dan bertukar pakaian bersih, sore hari itu ia keluar dari kamar. Terpincang-pincang pada tongkatnya, hendak menonton keramaian dengan harapan mungkin Lulu akan datang pula. Adiknya itu paling suka menonton pertunjukan, maka seandainya Lulu berada di tempat yang berdekatan, tentu adiknya itu akan datang ke kota Tiangkoan Bun ini untuk nonton wayang. Akan tetapi, sama sekali bukan Lulu yang dilihatnya di antara ribuan orang yang tak dikenalnya yang memenuhi kota di malam hari itu, melainkan seorang pria muda yang sama sekali tidak pernah disangka-sangkanya akan dia jumpai lagi, Gulai Kuan. Atau Suh Engnya, murid Toat Beng Chiu Sian Li, pemuda Inko San yang lihai, yang dulu diperintah oleh Toat Beng Chiu Sian Li untuk membunuhnya. Golok pemuda inilah yang telah membacok putus kakinya. Han terkejut sekali dan cepat menyelinap di antara orang banyak. Dia tidak membenci Gulai Kuan yang dahulu di waktu kecilnya adalah temannya main-main, juga teman berlatih. Biarpun senjata pemuda ini yang membuntungi kakinya, akan tetapi pemuda itu hanyalah mentaati perintah Toat Beng Chiu Sian Li. Karena murid yang tidak taat akan menerima hukuman lebih berat lagi. Lai Kuan adalah seorang di antara mereka berempat yang diambil murid oleh Toat Beng Chiu Sian Li. Lai Kuan, dia sendiri, Kim Chu dan Foa Chiok Lin yang bermata tajam dan berwajah serius itu, melupakan semua persoalan yang pernah timbul di antara mereka. Han yang tadinya girang melihat Lai Kuan dan hendak menegur, tiba-tiba teringat bahwa Mabin Lomo kini telah bersekongkol dengan pemerintah Manchu. Kalau Mabin Lomo telah menjadi kaki tangan Manchu, sangat boleh jadi Toat Beng Chiu Sian Li juga menjadi kaki tangan Manchu. Dan tentu murid-muridnya sama saja. Mengingat akan hal ini, ia membatalkan niatnya menegur bekas Suheng ini dan Han malah membayanginya dengan diam-diam. Ia melihat Lai Kuan dengan senyum-senyum di wajahnya yang tampan itu berjalan-jalan dan menonton pertunjukan wayang sebentar. Kemudian pemuda Inko San itu lalu berjalan lagi memasuki sebuah rumah penginapan besar. Pengurus rumah penginapan itu menyambutnya dengan membungkuk-bungkuk penuh hormat. Dan Han yang menyelinap di sudut hotel itu bersembunyi di balik dinding mendengar suara Lai Kuan bertanya dengan suara angkuh. "Oh, yang Kongcu sudah datang?" "Sudah, Gutai Hiap. Malah semua orang sudah berkumpul, tinggal menanti Tai Hiap dan beberapa orang tamu agung lagi." Pengurus hotel itu berkata hormat. Han mengangguk-angguk. Tak salah dugaannya. Kalau Lai Kuan sudah berhubungan dengan No Yang Kongcu yang ia duga tentulah bukan lain No yang sengadanya. Jelas bahwa pemuda ini pun mengikuti jejak Mabin Lomo dan bersekongkol dengan pemerintah Manchu. Dahulu Yang Seng pernah menculik Lulu dan biarpun tidak mengganggu Lulu, namun dapat diharapkan bahwa pemuda putra pangeran itu kini mengetahui di mana adanya Lulu. Sungguh pertemuan yang tak pernah disangka-sangkanya. Hatinya girang sekali dan timbul harapan baru. Dengan cepat, tanpa diketahui siapapun, Han menyelinap ke belakang. Menggunakan kepandaiannya bagaikan seekor burung tubuhnya sudah mencelat ke atas. Ia maklum bahwa di tempat itu terdapat banyak sekali orang pintar, maka ia bersikap hati-hati. Dan selain mempergunakan ginkangnya sehingga kakinya tidak menimbulkan suara dan tongkatnya tidak pernah menyentuh genteng, ia juga selalu bersembunyi di dalam bayangan yang gelap sampai ia berhasil mengintai dari atas ruangan yang dimasuki Lai Kuan. Ruangan itu merupakan ruangan paling belakang di hotel itu dan dari atas Han dapat melihat bahwa hotel itu ternyata tidak dimasuki tamu lain kecuali rombongan orang-orang penting. Agaknya hotel ini telah diborong. Buktinya Li Kuan memasuki hotel itu tanpa memperhatikan keadaan sekelilingnya.
dan agaknya semua kamar di hotel itu hanya ditempati oleh orang-orang mereka sendiri. Ketika Han Han melihat mereka yang duduk memenuhi ruangan itu, sejumlah belasan orang, ia makin kaget mengenal tokoh-tokoh yang ia jumpai dahulu ketika ia terjebak oleh Giam Kok Ma di kota raja. Ia mengenal Lo Yang Seng, Kang Tau Kui Gak lihat, Cihunya sendiri Giam Chu, musuh besarnya, Giam Kok Ma. Kemudian tokoh-tokoh aneh seperti Sin Tiao Kui Ciam Tek yang kepalanya seperti burung berondol bulunya itu, kakak beradik tikus kuburan Bong Lok dan Bong Po Asik, juga 3 orang murid setan botak, yaitu Hek Giamong, Pe Giamong, dan Hiat Chiang Sian 5 Sunio. Masih ada beberapa orang perwira dan tokoh-tokoh aneh yang tak dikenalnya, akan tetapi semua ini sudah cukup bagi Han Han. Bahwa di situ diadakan rapat yang amat penting oleh perwira-perwira Manchu dan tokoh-tokoh lihai dunia Kang Ou yang menjadi kaki tangan pemerintah Manchu. Dia akan mendengarkan dulu apa yang hendak mereka bicarakan, siapa tahu kalau mereka akan menyinggung-nyinggung nama Lulu. Andai kata tidak, masih belum terlambat baginya untuk mencari kesempatan menangkap Ou Yang Seng dan memaksa pemuda bangsawan itu bicara tentang Lulu. Kalau dia turun tangan, ia masih merasa sangsi apakah ia akan mampu menghadapi sekian banyaknya orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi. Ketika Lai Kuan muncul, sebagian dari mereka berdiri dan menyambut dengan hormat, terutama para perwira. Hanya Gak Liat dan 3 orang muridnya yang tidak berdiri, bahkan Gak Liat lalu menegur. Gu Sicu, mana gurumu dan si kuda iblis? Gu Lai Kuan menjura ke arah Gak Liat yang dianggapnya orang yang lebih tinggi kedudukannya. Lalu menjawab sambil duduk di atas kursi yang masih banyak yang kosong. Sian Kou Weh, maksudku Subo, ibu guru, tidak dapat hadir sendiri dan mewakilkan kepada saya. Juga Siang Koan Suhu tidak dapat datang, akan tetapi dalam waktu 3 hari Suhu dan Subo akan datang ke Tiang Koan Bun. Gak Liat mengangguk-angguk. Tak lama kemudian masuklah 3 orang perwira Manchu dan agaknya para anggota rapat sudah terkumpul semua. Buktinya Giam Chu, kakak iparnya bangkit berdiri dan menjura kepada semua orang sambil berkata, "Cui sekalian tentu sudah maklum mengapa saat ini kita berkumpul semua di kota ini. Bertepatan dengan ulang tahun ke-10 dari Hong Xiang, Kaisar, yang bijaksana. Dan yang dalam 10 tahun telah mendatangkan kemajuan pesat di negara kita. Maka kita dihadapkan pada pemberontak yang kini telah berkumpul semua di Sichuan. Menurut perintah dari Hong Xiang sendiri, dalam tahun ini juga kita diharuskan menyerbu dan menghancurkan pusat pemberontak itu. Dan untuk tugas ini telah diserahkan kepada Yang Mulia Putri Nirahai yang akan memimpin sendiri penyerbuan ke Sichuan. Kita semua sudah mengetahui akan kecerdikan dan keahlian sang putri. Maka kini beliau telah mengutus Gak Lo Ciampu yang mewakili beliau untuk memimpin penyerbuan ke Sichuan. Maka kami serahkan kepada Gak Lo Ciampu yang akan mengemukakan pendapat dan rencananya." Giam Chu lalu duduk kembali dan menoleh kepada Gak Liat, dan semua orang pun kini memandang kepada si setan botak itu. Kang Tau Kui Gak Liat menggaruk-garuk botaknya, lalu berkata tanpa berdiri. "Sesungguhnya, dalam soal ketentaraan saya tidak memiliki pengertian apa-apa. Dan untuk pelaksanaan penyerbuan, tentu saja saya mengharapkan petunjuk-petunjuk para perwira tinggi yang sudah berpengalaman dalam soal perang. Akan tetapi, untuk menghadapi para tokoh pemberontak yang kabarnya memiliki banyak orang hebat, saya dan teman-teman siap untuk turun tangan. Adapun sang putri yang menyuruh saya mewakili beliau hanya mengatakan bahwa penyerbuan harus dilakukan dengan rahasia. Sehingga pihak musuh tidak sedang berjaga, dan di dalam suasana pesta ini kiranya mereka tidak akan menyangka akan datangnya penyerbuan.
maka telah diputuskan oleh sang putri untuk melakukan penyerbuan pertama pada bulan depan hari ke-7. Han Han terkejut mendengar ini. Kiranya tentara Manchu akan melakukan penyerbuan besar-besaran menggunakan kesempatan selagi pihak Sichuan tidak menyangka-nyangka. Karena dalam suasana pesta itu agaknya tidak mungkin tentara Manchu akan melakukan penyerangan. Dan agaknya Kaisar Manchu hendak mempergunakan penyerbuan Sichuan ini sebagai hadiah ulang tahunnya. Han Han tidak begitu peduli akan perang, akan tetapi mengingat akan keganasan tentara Manchu, ia dapat membayangkan betapa akan sengsaranya rakyat yang tinggal di daerah Sichuan. Dan ia merasa telah menjadi kewajibannya untuk memberitahu ke Sichuan agar di sana orang dapat berjaga-jaga. Apalagi kalau diingat bahwa banyak sahabat baiknya berada di sana. Bahkan Sin Lian sendiri pun tak lama lagi tentu akan masuk ke Sichuan bersama teman-temannya. Akan tetapi, tidak mungkin ia meninggalkan Giam Kok Ma begitu saja. Musuh besar yang paling dibencinya itu, si muka kuning yang dahulu memperkosa ibunya, telah berada di situ. Bagaimana ia dapat melewatkan kesempatan baik ini begitu saja? Dia harus turun tangan melakukan pembalasan terhadap perwira keji ini. Baru ia akan memaksa Ouyang Seng bicara tentang Lulu. Setelah itu, barulah ia akan pergi ke Sichuan untuk menyampaikan berita penyerbuan itu kepada Wan Sin Kiat. Dengan sabar ia mendengarkan semua percakapan mereka dan mengingat-ingat nama tempat-tempat yang akan dijadikan dasar tempat penyerangan mereka. Tempat-tempat di pihak musuh yang akan diserbu dan lain-lain. Tentu saja Han Han tidak dapat ingat semua, akan tetapi setelah mengingat beberapa nama tempat yang penting, ia merasa sudah cukup. Ketika pembicaraan yang penting dihentikan dan pertemuan diubah menjadi pesta, di mana mereka silih berganti mengangkat cawan arak dan minum untuk memberi selamat kepada Kaisar, makan minum sambil tertawa-tawa. Han Han lalu melesat meninggalkan tempat pengintaiannya, turun di belakang hotel lalu berjalan perlahan keluar dari jalan samping ke jalan besar. Ia menyelinap di antara para penonton dan menonton pertunjukan silat dan barongsai yang dimainkan di panggung dekat hotel. Dari tempat ia menonton, di antara ratusan orang penonton, ia dapat melihat ke arah hotel untuk memata-matai orang yang keluar dari tempat itu. Betapa mengkal hati Han Han ketika ia menanti hampir tengah malam, belum ada juga yang keluar dari hotel. Apalagi Giam Kok Ma yang ia tunggu-tunggu munculnya. Ia mulai tidak sabar dan sudah melangkahkan kaki untuk turun tangan di hotel itu saja, tidak peduli di situ banyak terdapat orang pandai. Untuk membalas dendamnya, ia tidak takut mengorbankan nyawanya. Kalau tadi ia bersikap hati-hati, bukan karena takut ia akan celaka. Akan tetapi takut kalau gagal. Ia tidak rela mati sebelum ia mampu membalas dendam ibunya. Akan tetapi ternyata sampai sekarang perwira muka kuning yang ditunggu-tunggunya belum juga muncul. Selagi bergerak terpincang-pincang 3 langkah, tiba-tiba ia berhenti dan matanya memandang ke depan hotel. Sebuah kereta datang dari luar memasuki halaman hotel itu, kereta yang dikusiri oleh seorang berpakaian pengawal, dan di belakang kereta berdiri pula 2 orang pengawal memegang tombak. Cepat Han Han menyelinap dan mengintai agak dekat pekarangan hotel. Jantungnya berdebar dan diam-diam ia mengharap mudah-mudahan jerih payahnya bersabar sejak tadi tidak akan sia-sia belaka. Wajah Han Han berseri ketika tak lama kemudian ia melihat orang yang ditunggu-tunggu muncul dari dalam hotel itu. Giam Kok Ma. Pemuda ini menggeget gigi ketika melihat wajah perwira muka kuning yang amat dibencinya itu. Dan di samping orang ini berjalan cihaunya, iparnya, Giam Chu, Ouyang Seng dan Gulai Kuan. Agaknya musuh besarnya itu akan duduk sekereta dengan 3 orang ini. Dugaannya benar, sambil tertawa bebas tanda pengaruh harap.
Mereka berempat memasuki kereta dan kusir lalu memecut 4 ekor kuda besar yang bergerak menarik kereta keluar dari pekarangan hotel. Tanpa diketahui oleh siapapun, Han Han menggunakan kepandaiannya membayangi kereta itu. Di ujung kota sebelah barat, kereta berhenti dan Han Han cepat mendekat sambil berjongkok di balik batu di pinggir jalan. Dia mendengar Ouyang Seng dan Gulai Kuan tertawa-tawa dan 2 orang muda itu keluar dari kereta. Kereta berjalan lagi keluar kota. Han Han girang bukan main. Kesempatan yang amat baik ini sama sekali tidak disangka-sangkanya. Akan tetapi di dalam kereta masih ada Cihunya dan dia tidak mau membawa-bawa Cihunya dalam urusan membalas dendam ini. Dia sudah berjanji kepada encinya untuk tidak mengganggu Giam Chu. Dan kalau dia turun tangan di depan Cihunya lalu Giam Chu membantu musuh, agaknya ia akan bisa lupa diri dan melanggar janji kepada encinya. Biarlah, dia akan tunggu sampai 2 orang itu berpisah, baru ia akan turun tangan. Kalau Giam Kok Ma turun lebih dulu, ia akan menyergap pembesar ini di rumah tempat ia bermalam. Kereta berhenti pula di depan kelompok rumah besar yang agaknya merupakan rumah-rumah penginapan perwira. Giam Chu keluar dari kereta sambil tertawa-tawa dan setelah perwira ini disambut oleh pengawal yang mengantarnya masuk ke dalam, kereta bergerak lagi. Tian menghendaki agar manusia terkutuk macam kau menerima hukuman. Han Han berbisik dalam hatinya. Ketika kereta itu agak jauh meninggalkan rumah itu dan agaknya hendak menuju ke tempat penginapan Giam Kok Ma, Han Han meloncat ke atas dan sekali ia menggerakkan tangan, 2 orang pengawal yang berdiri di belakang kereta telah tewas dalam keadaan berdiri dan tengkuk mereka patah. Han Han meloncat ke belakang kereta sambil melemparkan 2 tubuh yang tak bernyawa lagi itu. Kemudian ia meloncat lagi ke depan kereta. Kusir kereta yang sedang mencambuki kuda agar berjalan lebih cepat karena ia pun ingin sekali mengaso. Terbelalak kaget ketika melihat bayangan berkelebat. Dan tahu-tahu ada orang duduk di sampingnya. Namun ia tidak sempat berteriak, tubuhnya sudah terlempar jauh dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Han Han menyambar kendali kuda dan menggerak-gerakkan cambuk yang mengeluarkan bunyi meledak-ledak. 4 ekor kuda itu membalap cepat. Heh! Mengapa terlalu cepat? Perlahan-lahan saja, kepalaku pening. Heh! Kemana ini? Kenapa membelok ke kiri? Giam Kok Ma yang tadinya sudah setengah mabuk, tiba-tiba merasa tengkuknya menjadi dingin sekali ketika mendengar suara tertawa dari tempat kusir kereta. Suara ketawa itu aneh sekali, dan kusirnya tidak akan berani tertawa seperti itu kalau ia tegur. Heh, apa ini? Hayo berhenti. Giam Kok Ma memukul-mukul pintu kereta sambil berteriak-teriak marah. Penjual, suruh kusir berhenti dan beri 10 kali cambukan pada pantatnya. Akan tetapi tidak ada jawaban dari belakang. Giam Kok Ma cepat menyingkap tirai bagian belakang dan betapa kagetnya ketika ia melihat tempat pengawal di belakangnya itu sudah kosong. Ia melongo keluar jendela, akan tetapi tidak dapat melihat wajah kusir karena gelap. Berhenti, ia berseru lagi dan kini kusir menahan kuda. Kereta pun berhenti. Dengan kemarahan meluap-luap Giam Kok Ma yang juga memiliki ilmu silat lumayan, meloncat keluar dari kereta sambil mencabut pedangnya, pedang kebesaran. Kalau perlu akan membunuh kusir yang lancang ini, dan ia bisa pulang dengan menunggang kuda. Ia terheran-heran dan menjadi ngeri melihat seorang yang buntung sebelah kakinya, yang turun dari tempat kusir. Dengan sikap seenaknya dan tenang sekali mencabut lampu kereta dan berjalan menghampirinya. Bukan berjalan melainkan meloncat dengan kecepatan luar biasa sekali. Han Han memegang lampu kereta, mengangkat lampu tinggi-tinggi sehingga mereka berdua dapat saling memandang muka masing-masing. Han Han memandang wajah yang kekuningan itu penuh kebencian,
Sedangkan Giam Kok Ma agaknya tidak mengenal Han Han. Sungguh pun perwira ini merasa seperti pernah melihat wajah tampan yang bermata seperti sepasang api bernyala dengan rambut panjang terurai itu. Namun ia tidak ingat pernah bertemu dengan seorang laki-laki buntung seperti ini. Siapa engkau? Di mana kusirku? Mana pengawal-pengawalku? Han Han tersenyum, senyum yang tampak mengerikan dan menyeramkan bagi Giam Chiang Kun. Giam Kok Ma, tidak perlu mencari kusir dan pengawal-pengawalmu. Mereka telah kubunuh di tengah jalan tadi. Giam Kok Ma, apakah engkau lupa kepada aku? Siapa kau? Suaranya meragu karena kini ia teringat akan suara ini, suara orang yang pernah membuat ia tidak enak makan tidak nyenyak tidur. Ingatlah baik-baik, pandang mukaku. Lupakah engkau akan peristiwa terkutuk yang kau lakukan di Kamci dekat Nanking, di sebuah dusun kecil di mana engkau melakukan perbuatan terkutuk di rumah keluarga Siebunan? Kau. Benar. Kulihat engkau mulai teringat. Tentu engkau ingat akan anak laki-laki yang berteriak-teriak seperti gila ketika engkau memperkosa ibunya. Kemudian engkau membunuh ibu anak itu, kawan-kawanmu membunuh seluruh keluarga anak itu, merampas barang-barangnya. Akulah anak itu, akulah anak yang kau lemparkan ke dinding. Ingat. Pandang mata Han Han seperti pandang mata seekor harimau marah. Giam Kok Ma menggeleng-geleng kepalanya dan berteriak. Tidak. Atau Loong. Han Han tersenyum lebar. Benar kata orang bahwa manusia yang berhati kejam sebenarnya adalah seorang pengecut besar. Giam Kok Ma, bersiaplah engkau untuk menebus dosamu. Menerima hukumanmu atas perbuatanmu yang terkutuk terhadap ibuku. Han Han melangkah maju karena perwira itu dengan muka sepucat mayat kini mundur-mundur, agaknya siap untuk melarikan diri. Akan tetapi kemudian perwira itu menguatkan hatinya. Orang ini kakinya buntung dan dia sendiri memegang pedang. Masa tidak akan dapat melawan seorang buntung? Mampuslah, buntung. Makian ini dikeluarkan oleh Giam Kok Ma untuk membesarkan hatinya dan menggugah keberaniannya. Dan pedangnya berkelebat membacok ke arah muka yang mengerikan hatinya itu. Akan tetapi Han Han menggerakkan tangan dan Giam Kok Ma tidak tahu entah bagaimana, namun pedangnya sudah berpindah ke tangan kiri Han Han yang memegang tongkat. Han Han tersenyum, senyum seorang yang dikuasai kemarahan dan kekejaman. Bagus, Giam Kok Ma, masih ada lagikah perlawananmu? Jika engkau melawan, sedikitnya engkau memperkecil sebutan pengecut. Kedua kaki perwira itu mulai menggigil, mukanya sudah tidak ada sinar merahnya lagi. Ia hendak lari, akan tetapi kedua kakinya tidak mempunyai kekuatan lagi dan dia menjadi nekat. Tangannya dikepal dan dihantamkan ke dada Han Han. Perwira itu memegangi kepalan tangan kanannya yang terasa nyeri sekali, seolah-olah ia tidak memukul dada, melainkan memukul baja. Serasa remuk tulang-tulangnya. Saking takutnya tanpa ia sadari lagi celananya menjadi basah. Kiranya rasa ngeri dan takut membuat perwira yang biasanya galak ini menjadi terkencing-kencing. Tiba-tiba ia menggerakkan kakinya, membalikan tubuhnya dan hendak lari. Akan tetapi ia terguling oleh sabetan tongkat pada kakinya. Han Han mengempit tongkatnya, mengangkat lampu kereta dan kini pedang rampasan di tangannya berkelebat. Bret-bret. Pakaian pembesar itu koyak-koyak dan ia telanjang bulat. Pedang itu telah merobek semua pakaiannya tanpa menggores sedikit pun kulitnya. Giam Kok Ma menggigil, bukan karena dingin setelah ia telanjang bulat, melainkan saking takutnya. Tanpa malu-malu lagi ia merangkak bangun dan berlutut, bersojakui, menyembah-nyembah, sampai dahinya penuh debu tangan dan ia meratap. Tai hiap ampunkan hamba ampuun. Dan ia menangis mengguguk seperti anak kecil.
Akan tetapi sepasang mata Han Han mengeluarkan sinar yang lebih ganas dan beringas daripada tadi. Di bawah sinar lampu kereta ia melihat tubuh perwira yang telanjang bulat itu berlutut dan menyembah-nyembah, mengingatkan ia akan keadaan perwira itu belasan tahun yang lalu di kamar ibunya. Mengingatkan ia ketika perwira itu memperkosa ibunya. Ia seolah-olah dapat melihat ibunya di bawah tubuh perwira itu, ibunya yang meronta-ronta, menggeliat-geliat dan merintih-rintih. Berdebah. Keparat. Manusia berhati iblis. Manusia terkutuk. Terimalah hukumanmu. Giam Kok Ma mengangkat muka, ketika melihat wajah Han Han yang beringas di bawah sinar lampu kereta, semangatnya seperti terbang meninggalkan tubuhnya. Aduh ampunkan, Tai Hiap, apa yang akan Tai Hiap lakukan? Apa yang akan aku lakukan? Hahaha, Giam Kok Ma. Apa yang dulu kau lakukan kepada ibuku? Jawablah jawab. Ampun. Giam Kok Ma, ingatkah engkau betapa tangan-tanganmu yang kotor itu menyentuh ibuku, menelanjangi ibuku? Ingatlah peristiwa itu dan rasakan hukumanmu. Pedang itu berkelebat, Giam Kok Ma menjerit dan merintih-rintih sambil memegangi tangan kirinya yang tidak berjari lagi. Kelima jari tangan kirinya telah dibabat putus tanpa ia rasai dan tahu-tahu ia hanya merasa perih dan jari-jari tangannya sudah lenyap. Ampun, aduh, ampun. Manusia terkutuk, ingatlah engkau akan ratap tangis ibuku. Betapa engkau tertawa mengejek ketika memperkosanya dan dia menjerit-jerit. Betapa engkau dan kawan-kawanmu tertawa ketika kau bunuh seluruh keluargaku. Betapa tanganmu yang menjijikan mengotori ibuku kemudian membunuhnya. Terimalah hukumanmu. Kembali tampak sinar pedang berkelebat menyambar dan kini kelima buah jari tangan Giam Kok Ma terbang lenyap, yaitu jari tangan kanan yang memegangi tangan kiri yang sudah tak berjari itu. Aduh mati aku, aduh, ampun Tai Hiap. Mintalah ampun kepada Tuhan, atau mintalah ampun kepada iblis. Akan tetapi jelas aku tidak dapat mengampunimu. Pedang di tangan Han Han berkelebatan seperti kilat menyambar-nyambar, disusul jerit-jerit mengerikan yang keluar dari mulut Giam Kok Ma. Darah muncrat-muncrat dan keadaan perwira yang bertelanjang bulat itu benar-benar amat mengerikan. Jari-jari tangannya putus semua, disusul jari-jari kakinya. Kemudian alat kelaminnya dibabat pedang sehingga terputus. Darah muncrat-muncrat, Giam Kok Ma tidak dapat menjerit lagi, hanya berkelojotan dan mengeluarkan suara seperti seekor babi disembelih. Han Han tertawa, suara ketawanya tidak seperti manusia, sepertinya iblis telah menguasai dirinya dan suara itu adalah suara ketawa iblis sendiri yang menyoraki kemenangannya. Hahaha. Rasakan engkau, hendak kulihat apakah engkau ini akan mampu lagi memperkosa wanita. Hahaha. Sejenak Han Han seperti menikmati pemandangan yang disinari lampu kereta di tangannya itu. Tubuh telanjang bulat yang mandi darah, yang menggeliat-geliat dan berkelojotan, sepasang mata di muka calon mayat yang terbelalak penuh ketakutan, mulut yang menjadi menceng saking menahan rasa nyeri menusuk-nusuk. Kemudian Han Han tertawa lebih keras. Hahaha, lihatlah ibu. Lihatlah musuh besarmu. Pedangnya yang sudah merah itu bergerak dan kini menyayat-nyayat kulit tubuh telanjang itu. Tidak terlalu dalam, hanya menggurat-gurat kulit sehingga kulit di seluruh tubuh Giam Kok Ma pecah disayat-sayat, dan seluruh tubuh dari muka sampai ke kakinya menjadi merah oleh darahnya sendiri. Bukan main rasa nyeri diderita orang ini karena pedang itu tidak menggurat terlalu dalam sehingga dia tidak pingsan. Dalam keadaan sadar merasai siksaan seperti itu benar-benar amat mengerikan.